STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agama. Ibu, bapak, saudara dan saudari, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh dan yang mengikuti kajian ini secara online, yang saya cintai dan saya hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majelis ilmu agama ini secara online, agar ia kembali mempertemukan kita secara offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-14, yaitu hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak kalian salat dan mereka telah berumur 7 tahun. Pukullah mereka karena tidak melaksanakan salat apabila mereka telah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca matan hadis ini, akan tetapi kita belum masuk ke dalam faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis dari hadis ini. Sebelum kita berpindah ke hadis yang ke-15, setelah ini maka kita bacakan terlebih dahulu faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di atas. Faedah yang pertama, kata penulis, yu'marul auladu bis salati idza balagu 7 sinin. Anak-anak itu sudah harus diperintahkan melakukan salat tatkala mereka telah berumur 7 tahun. Akan tetapi jika mereka terkadang meninggalkannya, tidak mau melakukannya, maka tetap belum boleh dipukul kalau umurnya belum 10 tahun. Ini hal yang perlu diperhatikan. Umur 10 tahun sudah diperintahkan salat. Bukan berarti di bawah umur 7 tahun tidak boleh diajak salat. Dia boleh diajak salat, ya, boleh dibiasakan dengan salat, tetapi belum diperintahkan. Nah, faedah yang kedua, kata penulis, yudrabul auladu 'ala salati idza balagu 10 sinin. Seorang anak itu boleh dipukul karena tidak melaksanakan salat tatkala ia telah berumur 10 tahun. Adapun jika ia meninggalkan salat dan dia belum berumur 10 tahun, maka tidak boleh dipukul. Baik, ini hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, kata penulis, at-targhibu muqaddam 'ala at-tarhib. Fala yadhribul murabbi al-aulada illa idza lam yastajibu.
Di antara pelajaran dalam dunia tarbiyah yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas adalah bahwa metode motivasi, memberikan wejangan, nasihat, teguran, motivasi dalam dunia tarbiyah itu lebih dikedepankan, hendaknya lebih diprioritaskan daripada metode at-tarhib, ancaman dengan suatu sanksi, walaupun di sebagian waktu boleh ya dengan cara at-tarhib. Bahkan metode dakwah Al-Quran dan As-Sunnah itu dibangun di atas dua landasan ini, at-tarhib dan at-tarhib. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, isi dakwahnya adalah di atas dua landasan ini. At-tarhib adalah menanamkan kecintaan di hati manusia untuk mencintai amal saleh, memotivasi mereka untuk beramal dengan menyebutkan keutamaan amalan tersebut. At-tarhib adalah menyebutkan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya terhadap pelaku-pelaku maksiat atau orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan. Akan tetapi metode targhib, metode motivasi itu hendaknya lebih diutamakan daripada at-tarhib terkait anak-anak. Adapun terkait orang yang dewasa, maka para ulama merinci, dilihat kondisi orang tersebut. Ada orang ya dengan targhib saja dia sudah bergerak, dengan motivasi saja dia sudah termotivasi, sudah bergerak untuk melakukannya. Tapi ada sebagian orang memang harus ditarhib dulu baru mau melakukannya. Setelah disampaikan kepadanya ancaman dan besarnya dosa meninggalkan suatu kewajiban atau karena melakukan suatu maksiat, dia baru termotivasi untuk melakukan atau meninggalkan. Adapun anak-anak, maka hendaknya metode motivasi lebih diutamakan daripada ancaman. Nah, maka seorang guru jangan bermudah-mudahan ya, sedikit-sedikit mengancam. Siapa yang belum buat PR, Ustadz kasih sanksi. Siapa yang enggak ini, saya kasih ini. Siapa yang enggak melakukan ini, saya akan ikop, saya akan pukul, saya akan ditakut-takuti. Lah, ya dikedepankan dulu metode at-targhib sehingga anak-anak itu terdidik ya dan dibesarkan dengan kelemah lembutan. Ya, dibesarkan dengan hikmah, kecintaan dan rahmat. Ya. Misalkan agar anak-anak itu semangat salat di shaf pertama, maka disebutkan keutamaan shaf pertama untuk mereka. Ya, disebutkan kepada mereka keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, keutamaan mendapatkan amin bersama imam dalam salat berjamaah, keutamaan salat di sepertiga akhir malam, ya, keutamaan ya menghafal Al-Quran, keutamaan murajaah. Kemudian disebutkan bagaimana para ulama dahulu semangat menuntut ilmu agama dan mengamalkannya, dan mereka masih muda, mereka sudah hafal Al-Quran di saat umur mereka masih di bawah 10 tahun. Ini jauh lebih baik dan lebih bagus untuk psikolog mereka ketimbang dengan bahasa ancaman. Yang tidak bangun solat malam akan ami ikop, yang tidak masuk ke masjid sebelum azan akan saya ikop, sehingga anak-anak dari kecil sudah terbiasa dengan bahasa intimidasi, tekanan. Dan itu akan dia praktekkan kepada adiknya, adik angkatnya maupun adik kandungnya. Nah, walaupun boleh di sebagian kondisi, akan tetapi metode targhib lebih diutamakan daripada metode tarhib, intimidasi, menakut-nakuti. Sehingga Syekh mengingatkan di sini, fala yadribul murabbi al-aulada idza lam yastajibu. Maka jangan seorang pendidik memukul anak-anak, bermudah-mudahan memukul anak-anak tatkala mereka belum melaksanakan apa yang dia inginkan dari mereka. Terlebih lagi jika umur mereka di bawah 10 tahun. Bahkan sebagian ulama ada yang berdalil dengan hadis ini, di antaranya Syekh Al-Albani, bahwa pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anak kecil kalau umurnya belum 10 tahun tidak boleh dipukul. Karena tidak ada ibadah yang lebih besar dalam Islam ini setelah 2 syahadat daripada salat 5 waktu. Tetapi salat 5 waktu saja apabila ditinggalkan oleh mereka tidak boleh dipukul kecuali umurnya sudah sampai 10 tahun. Apalagi yang ibadah tersebut tidaklah lebih tinggi daripada salat. Dan ini pendalilan yang sangat kuat ya. Walaupun ada juga sebagian ulama yang berpendapat
Boleh aja sebagian anak-anak itu dipukul karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan untuk mendidik. Ya, apabila pukulan tersebut dapat mengubah kejelekan mereka tersebut, dapat memperbaiki mereka dan tidak menyiksa, ya. Karena memang ada sebagian anak-anak kalau belum melihat tongkat dia belum belum berhenti, ya. Allahul musta'an. Apalagi anak-anak Arab, ya, itu anak kena lihat sendiri dia man. Kalau belum melihat tongkat syekh, ya, gurunya, ya, belum berhenti dia berantem di dalam kelas. Akan tetapi semaksimal mungkin, sesemangat mungkin seorang guru menggunakan metode motivasi, metode nasihat, metode arahan. Jangan pernah bosan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan pernah bosan. Ingatkan. Karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Naam. Yang keempat, kata penulis hafizahullahu ta'ala, kullama addal waladul ibadata an qana'atin wa hubbin wa istish'arin kana hariyan an yastamirra 'alayha fil kibar. Kata beliau, apabila seorang anak sudah terbiasa melakukan ibadah karena cinta, karena dia merasa butuh, ya, dan di atas kesadaran dari hatinya, ini akan, ya, membuat ia lebih istiqamah, akan membuat dia semakin istiqamah tatkala dia sudah dewasa. Oleh karenanya keliru jika seorang atau wali atau orang tua berkata, udahlah anak saya kan masih kecil-kecil belum balik juga, nanti ajalah kalau mereka udah besar saya bawa ke majelis ilmu agama, nanti aja kalau mereka udah besar saya sering-sering bawa ke masjid, ya, sering-sering bawa ke majelis ilmu agama. Lah, justru di masa dini lah mereka mestinya dibiasakan dengan kebaikan agama dan kebaikan akhir, kebaikan dunia. Karena apabila mereka sudah terbiasa melakukan suatu kebaikan di masa kecilnya karena kecintaan, karena kesadaran dari dirinya, bukan hanya karena tekanan, maka insya Allah ta'ala ketika mereka sudah dewasa akan lebih istiqamah dan akan lebih sempurna dalam melakukannya. Oleh karenanya sebagian para ulama salaf menyatakan, al-waladu kal waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu seperti kertas putih, engkau bisa menulis apa saja di atasnya, warna apa saja. Dan terkhusus dalam masalah ilmu, ya, sebagian ulama dahulu menyatakan di antara Waqi' bin al-Jarrah rahimahullahu taala, salah satu guru besar Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan al-hifdhu 'inda as-sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Menghafal ilmu agama di masa kecil, di umur masih kecil, itu seperti mengukir di atas batu. Dan hal yang dimaklumi bersama bahwa ukiran di atas batu jauh lebih bertahan, akan lebih abadi daripada ukiran di atas selain batu. Baik, dan itu kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak anak-anak remaja di masa ini yang tidak peduli dengan salat 5 waktu, tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan agamanya, bahkan tidak peduli dengan kedua orang tuanya. Kalau kita lihat sebabnya, maka tak jarang atau bahkan mayoritas mereka karena di masa kecilnya tidak dibiasakan dengan salat. Yang sangat disayangkan, sebagian orang tua mereka disiplin salat, senang ke masjid, ya, semangat ke majelis ilmu agama, ya. Akan tetapi anaknya tidak dia perhatikan. Dia hadir ke majelis ilmu agama tetapi tidak membawa anaknya. Dia disiplin menjaga salat 5 waktu, tetapi dia tidak membiasakan anaknya ikut salat bersamanya ke masjid. Sedangkan anaknya sudah berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, apalagi sudah 10 tahun. Baik, yang kelima, masyru'iyyatu dharbi as-sighari dharban ghayra mubarrihin li ta'dibihim. Boleh anjuran syariat memukul anak kecil dengan pukulan yang tidak melukai, dengan tujuan, ini perlu diperhatikan, li ta'dibihim, tujuan pendidikan. Akan tetapi ini adalah, ya, metode yang terakhir. Ya, jika telah dinasihati juga tidak berubah, ya, dimotivasi juga tidak berubah, kemudian juga diingatkan dengan lebih tegas juga tidak berubah, dan dilihat ini kalau dipukul bisa berubah, akan memberikan kebaikan untuk dirinya, dan pukulan tersebut
ya ikhlas karena Allah untuk mendidik dia, bukan pelampiasan ya amarah ya seorang guru kepada muridnya. Nah, dan tidak menyiksa mereka, maka ini tidak mengapa. Oleh karena para ulama menyebutkan kaum muslimin tidak boleh terjajah dengan metode pendidikan orang-orang barat yang benar-benar memerangi metode pukulan dalam dunia tarbiyah. Mereka benar-benar memeranginya. Maka kita katakan Islam ya tidak bermudah-mudahan dalam membolehkan pendidik untuk memukul anak didiknya, dan juga tidak memeranginya secara totaliti. Akan tetapi Islam ya adalah agama yang adil. Islam ya selalu menyeru kepada sikap rahmat dalam semua sudut agama, dan terkhusus dalam sudut ya pendidikan. Ya, seorang guru dituntut untuk selalu bersikap rahmat. Dan andai kata pun dia harus memukul anak didiknya, pukulan yang ia lakukan tersebut harus dibangun di atas sifat rahmat. Tujuannya untuk mendidik. Ya. Dan ya itu adalah jalan terakhir untuk anak tersebut. Itu pun ada ketentuannya. Kalau umurnya di bawah 10 tahun belum boleh dipukul. Walaupun pelanggaran yang ia lakukan adalah tidak melakukan salat. Kapan baru boleh dipukul? Tatkala umurnya sudah 10 tahun dan dia tidak mau sholat. Nah, itu pun jika setelah dinasihati juga belum berubah, ditakut-takuti dengan ayat dan hadis tentang besarnya dosa meninggalkan sholat juga belum pengaruh. Kemudian setelah diberikan sanksi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak menyiksa, yang tidak melukai, dia bisa berubah, baru boleh dilakukan. Nah, oleh karenanya, di antara keluhuran akhlak Nabi SAW, walaupun beliau membolehkan pukulan seorang suami memukul istrinya yang durhaka dengan pukulan yang tidak melukainya, tetapi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi itu tidak pernah memukul keluarganya. Nabi itu tidak pernah memukul keluarganya. Nah, baik. Yang keenam, ahamiyatu tafriqi bainal auladi 'inda an-naumi idza balaghu 10 sinin. Pentingnya memisahkan di anak-anak di antara mereka di saat tidur tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan tatkala mereka telah berumur 7 tahun. Pendapat yang ketiga menyatakan tidak ada ketentuan umur. Selama dilihat mereka sudah tidak layak lagi satu tempat tidur, maka hendaknya dipisahkan. Baik umurnya di bawah 7 tahun atau di atas 7 tahun, di bawah 10 tahun atau bahkan ya di atas 10 tahun. Sebabnya adalah kesilangan pendapat di kalangan ulama di dalam mengambil kesimpulan dari hadis di atas. Kalau kita perhatikan hadis di atas, di dalam hadis tersebut ada 3 perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Perintah yang pertama adalah sabda beliau, perintahkanlah anak kalian salat tatkala mereka telah berumur 7 tahun. Perintah yang kedua, pukullah mereka karena tidak salat tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Yang ketiga, Nabi katakan pisahkan di antara mereka di tempat tidur. Nah, kalimat Nabi SAW yang ketiga ini, pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur, Nabi tidak menyebutkan lagi di saat mereka sudah berumur 7 tahun atau di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Perintah Nabi yang ketiga ini digabungkan dengan perintah beliau yang kedua, yaitu tatkala mereka sudah berumur 10 tahun, atau diatofkan, dikembalikan ya kepada perintah beliau yang pertama, yaitu tatkala mereka sudah berumur 7 tahun. Nah, al-muhim al-hasil, hendaknya seorang ayah atau seorang ibu melihat kondisi anaknya. Ada sebagian anak umurnya baru 7 tahun tetapi mereka sudah tidak layak lagi dibarengkan di atas satu kasur, baik sesama laki-laki maupun ya adik kakak yang beda jenis. Ada sebagian anak umurnya sudah 10 tahun masih layak mereka dibarengkan, atau umurnya 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun masih layak dibarengkan di atas satu tempat tidur. Nah, dilihat maslahat dan mafsadah. Dengan perkembangan zaman sekarang ini membuat ya, kondisi anak-anak, psikolog mereka, karakter mereka, syahwat mereka berbeda-beda. Ada sebagian anak umur 7 tahun ya udah rusak pikirannya, udah kotor pikirannya. Kenapa? Karena sudah mulai sering menonton yang tidak benar, tontonan-tontonan yang
tidak mendidiknya, bahkan tontonan-tontonan yang apabila dia terus-menerus menontonnya dan tidak mendapatkan taufik dari Allah, dia akan jatuh ke dalam penyimpangan seks. Ya. Oleh karena tidak sedikit kita melihat anak-anak zaman sekarang, na'udzubillah, mohon maaf, ada yang jatuh lesbi, ada yang jatuh homo. Apa sebabnya? Sebabnya adalah artis K-pop. Itu sebabnya, salah satunya. Secara umum sebab utamanya kata Imam Ibnul Qayyim, ya, penyakit itu muncul adalah dari pandangan. Semua maksiat, ya, maksiat zina, lesbi, homo, sumber pertama dan yang paling utama adalah pandangan. Ya. Karena terlalu sering, ya, nonton, ya, artis K-pop, sinetron Korea, ya, sebagian mereka, ya, dan billah, ada yang jatuh lesbi, ada yang jatuh homo. Ya, apalagi wajah sebagian artis K-pop itu yang laki-lakinya seperti persis wanita. Sehingga sebagian wanita ketika melihat kawannya yang perempuan, apalagi rambutnya agak pendek, dia membayang-bayanginya dengan artis K-pop yang laki-laki. Syaitan pun semakin membisiki dia, semakin merayu dia, semakin, ya, mendorong dia dari belakang. Tatkala tauhidnya tidak kuat, ya, dia tidak pandai, ya, menjaga dirinya, tidak langsung menghadap kepada Allah, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Semakin berada di tempat yang baik, maka gangguan syaitan itu semakin dahsyat. Jangan dikira, ya, dengan seorang sudah berada di lingkungan yang baik, ya, dia sudah selamat. Sesungguhnya di masa Nabi SAW saja ada yang jatuh ke dalam zina. Nah, ya, di tanah suci, di depan Ka'bah, ada yang berani mencuri. Nah, semakin seorang berada di lingkungan yang baik, maka godaan syaitan itu akan semakin dahsyat. Maka hal-hal yang seperti ini jangan disepelekan, ya. Jangan sampai nanti orang tua berkata, kenapa anak saya bisa seperti ini? Padahal memang dari rumahnya sudah seperti itu, hanya saja orang tuanya tidak tahu. Ayat dan billah, jika dia melakukan hal yang tidak pernah kita prediksi, yang tidak pernah kita duga terhadap adiknya sendiri, atau dengan kakaknya sendiri. Kenapa sebabnya? Sebabnya karena masih dibaringkan di atas satu kasur. Sementara mereka beda jenis atau sama jenis, tetapi syahwat mereka sudah seperti orang dewasa. Pikiran mereka sudah tidak bersih lagi disebabkan tontonan-tontonan yang merusakkan syahwat, merusakkan karakter, merusakkan akhlak mereka, seperti sinetron Korea, ya, atau membaca, ya, dan billah, novel-novel yang membuat mereka terpancing dengan jeratan syaitan untuk melampiaskan syahwat mereka dengan cara yang Allah haramkan. Ayat dan billah. Dan rupanya Islam, ya, ribuan tahun sebelumnya, sebelum ada kaedah-kaedah psikolog, ya, sebelum ada teori psikolog, teori pendidikan barat, ya, tulisan profesor ini, profesor itu dengan landasan pengalaman ini dan itu, rupanya Islam sudah mengajarkan hal itu. Islam sudah memberikan petunjuk agar seluruh pintu maksiat, zina, homo, lesbi, pemerkosaan itu ditutup serapat-rapatnya. Nah, bisikan-bisikan kotor yang ditiupkan oleh syaitan ke dalam hati seorang hamba, ya, Islam telah memberikan petunjuk agar itu dibersihkan, ditutup dan dicegah. Salah satunya ini. Anak-anak itu apabila mereka sudah berumur 10 tahun tidak boleh lagi dibarengkan di atas tempat tidur. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tatkala sudah berumur 10 tahun, sebagian ulama ada yang mengatakan dengan tatkala mereka telah berumur 7 tahun, sebagian ulama menyatakan tidak ditentukan dengan umur, tetapi dilihat kondisi mereka. Apabila mereka sudah tidak layak lagi disatukan di atas tempat tidur, walaupun umurnya masih 7 tahun, maka harus dipisahkan. Nah, dilihat kondisi akhlak mereka, kondisi syahwat mereka, dan, ya, kondisi psikolog mereka, ya. Bukan berarti harus dipisahkan kamar tidur. Nah, bukan berarti harus dipisahkan kamar tidur. Kalau dipisahkan kamar tidur, nanti antum harus punya rumah sultan. Ya, punya anak 12 orang berarti harus punya 12 kamar. Ya, ini akan memberatkan. Ya, yang intinya ketika mereka tidur tidak akan, ya, saling timpa menimpa di antara mereka, karena syaitan itu semangat.
Awalnya hanya diberikan bisikan, sugesti, Allah ini kan adikku. Ini adalah bentuk kasih sayangku untuk adik. Ini adalah bentuk keakrabanku dengan abangku, dengan kakak perempuanku, dengan adik perempuanku. Awal-awalnya sugesti hanya seperti itu. Berjalan waktu, syaitan memberikan bisikan berikutnya. Bisikan-bisikan syahwat yang menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Jalla wa'ala mensucikan hati anak-anak kita dari bisikan-bisikan syaitan yang kotor tersebut. Nah, faedah yang berikutnya, kata beliau, qad yaqsu al-murabbi ahyanan li maslahatil mutarabbi. Seorang pendidik itu terkadang ia harus bersikap tegas, keras demi kebaikan anak didiknya, bukan demi melampiaskan amarahnya. Ya. Oleh karenanya ada syair yang berbunyi, syair bagus ya. Kata penyair Arab, qassan liyazdajiru wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala man yarhamu. Seorang itu terkadang harus bersikap tegas terhadap orang yang ia cintai agar mereka tercegah, terhentikan dari hal-hal yang merusakkan dunia atau akhirat mereka. Oleh karenanya seorang ayah atau seorang ibu, sekalipun dia sayang sama anaknya itu sangat manja dengannya, tetapi dia harus tahu dan harus sadar, ada waktu-waktu dan momen-momen atau kasus-kasus tertentu dia harus bersikap tegas terhadap mereka. Yang apabila dia tidak bersikap tegas, maka sikap ketidaktegasannya tersebut hanya membuat mereka semakin buruk dan akan menghancurkan masa depan dunia dan akhirat mereka. Bukankah seorang itu terkadang bersikap tegas terhadap anaknya demi kebaikan masa depan dunianya? Lalu kenapa sebagian orang tua yang seringkali kita melihat mereka bersikap tegas terhadap anaknya terkait urusan dunia, tetapi mereka tidak bersikap tegas untuk kebaikan akhirat anaknya di masa depan? Nah, sebagai contoh, sebagian orang tua memarah-marahin, ya berkata tegas terhadap anak-anaknya tatkala mereka tidak disiplin untuk pelajaran umum, tetapi dia tidak bisa bersikap tegas tatkala anaknya melanggar nilai-nilai agama, tatkala anaknya tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Nah, faedah berikutnya yang dapat dipetik dari hadis Nabi SAW di atas, kata penulis adalah yubayyinul murabbi lil waladi sabab ad-da'i ila ad-dar. Seorang pendidik itu seyogyanya menjelaskan kepada anaknya sebab yang membuat ia memukul anaknya tersebut. Tujuannya hatta yatahaqqaqal hadafu minal iqabi wa talafahu mustaqbala. Agar tujuan ia memukul anak tersebut terwujudkan. Apa tujuan kita memukul anak kita sendiri atau anak didik kita ketika mentarbiyah mereka? Agar mereka menjadi baik, agar mereka meninggalkan keburukan dunia dan akhirat mereka. Nah, dengan kita menjelaskan, ya dia akan tahu untuk kedepannya dia tidak perlu dipukul lagi, karena dia tahu kemarin dipukul karena melanggar ini. Kenapa? Karena kalau dia melanggar itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan terluput darinya, atau dia akan merugi dalam berbagai kerugian. Maka di kemudian hari dia akan langsung melaksanakan atau meninggalkan demi memperoleh kebaikan atau meninggalkan hal-hal yang akan dapat merugikan dirinya. Wa yatalafahu mustaqbalan, dan agar dia bersikap bijak, ya, atau ya, menerima di kemudian hari. Tidak boleh seorang ketika ditanya oleh muridnya, kenapa saya dipukul Ami? Nggak usah tanya-tanya. Ini pendidikan militer, bukan pendidikan sunnah yang seperti itu. Pokoknya kamu saya pukul, jangan banyak tanya. Kalau nggak salah, nggak mungkin saya pukul. Nah, Masya Allah, tidak boleh seperti itu. Oleh karena ya, saya ingatkan kepada pengurus-pengurus penuntut ilmu agama, tidak boleh ya
seorang itu diangkat sebagai pengurus yang mengurusi para penuntut ilmu agama, kecuali orang yang berilmu. Tidak sekedar bermodal semangat. Karena para penuntut ilmu agama itu adalah makhluk-makhluk istimewa di sisi Allah. Adalah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Mereka dikatakan oleh Nabi SAW sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Para penuntut ilmu itu Nabi katakan, tadha'at lahumul malaikah ajnataha. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu agama. Ikan-ikan yang ada di kolong, di bawah air, meminta ampunan untuk mereka. Malaikat-malaikat meminta ampunan untuk mereka. Para malaikat ikut duduk bersimpuh di majelis ilmu agama bersama mereka. Jadi mereka bukan orang yang biasa. Para penuntut ilmu itu orang-orang yang sangat dimuliakan. Oleh karenanya ketika seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia radhiyallahu an, beliau langsung berkata, marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang ya, untuk orang yang kami diberikan pesan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakannya. Itu para penuntut ilmu agama. Butuh ilmu. Ya, pelajaran-pelajaran seperti ini harus dibacakan untuk mereka. Para pengurus pondok pesantren, terkhusus para pengurus anak-anak. Ya, kalau pengurusnya berkaitan dapur ya mungkin boleh aja. Backgroundnya bukan penuntut ilmu agama. Tapi kalau dia pengurus tahfiz Al-Quran, pengurus santri yang berinteraksi, yang memberikan iqab kepada mereka, yang membuatkan aturan untuk mereka, yang mengontrol mereka sehari-hari, itu harus backgroundnya penuntut ilmu agama. Backgroundnya harus penuntut ilmu agama. Nah, tidak boleh ya orang yang backgroundnya dunia hitam, dunia kasar, ya sabu-sabu, ya dunia kasar, hidupnya di lingkungan kasar, tempat kerjanya dahulunya adalah kasar, kemudian begitu hijrah kenal sunnah langsung diangkat jadi pengurus tahfidz, pengurus santri, itu nggak boleh. Nah, korban anak-anak orang nanti, ya bacu-bacu olimbang bekahayup, tam tuh menegop. Nggak boleh, harus backgroundnya penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena dia akan tahu, saya dulu pernah mondok, ya. Dia akan tahu, ketika seperti ini, saya dulu pernah mondok seperti mereka. Kalau saya diginiin, saya marah. Ya. Dia tahu ya, sela-sela menasehati mereka. Dia tahu jam-jam, ya, seorang penuntut ilmu agama itu sedang semangat, sedang panas kepalanya. Ya. Karena dia juga pernah menjadi penuntut ilmu agama. Ya. Sehingga dia akan lebih peka, dia akan lebih bijak di dalam berinteraksi dengan mereka. Nah, butuh ilmu. Yang dikira menjadi pengurus penuntut ilmu agama itu hanya cukup dengan bermodal ya dewasa, lah, harus punya ilmu. Oleh karena para pengurus penuntut ilmu agama, mereka harus backgroundnya penuntut ilmu agama. Ya. Dan hendaknya selalu diberikan pelajaran hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dan itu yang kita lihat dari para ulama kita. Nah, baik, berikutnya kata penulis, ahammiyatu yang ke-10 ya, yang ke-9 ya. Ahammiyatu tarbiyatil auladi 'ala al-'iffati wa taharatil qalb. Pentingnya mendidik anak-anak dengan sifat iffah, menjaga kehormatan, wa taharatil qalb, dan menjaga kesucian hati. Dari sisi mana faedah ini dikeluarkan dari hadis Nabi di atas tadi? Jawabannya adalah dari perintah beliau agar anak-anak itu dipisahkan di antara mereka di atas tempat tidur tatkala telah berumur 7-10 tahun, atau tatkala kondisi mereka memang sudah harus dipisahkan. Tujuannya apa? Agar terjaga kesucian hati mereka. Sebagian anak-anak itu memang asalnya suci hatinya. Tidak ada penyimpangan syahwat padanya. Tetapi karena pintu-pintu penyimpangan syahwat terbuka dan mereka dibiarkan berada di dalamnya dan atau melakukannya, lambat laun mereka jatuh ke dalam penyimpangan syahwat. Di antaranya adalah apa yang Nabi perintahkan ini. Ya, mereka sudah dewasa tetapi masih dibiarkan tidur satu tempat tidur, di atas satu ranjang yang sama, di atas satu kasur yang sama, padahal umur mereka sudah dewasa, ya.
Mereka sudah punya syahwat, sudah ada pergerakan syahwat di dalam hatinya. Ya. Contoh lainnya yang lebih buruk dari itu, dibiarkan mereka menonton film-film yang membangkitkan syahwat mereka. Yang mana film tersebut, jangankan anak kecil yang menontonnya, orang yang sudah tua, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu saja jika menontonnya, ya, bisa jatuh ke dalam penyimpangan syahwat. Apalagi anak-anak, ya, yang bisikan syaitan kepada mereka sangat kuat, syahwat mereka pun masih sangat sempurna. Apalagi anak-anak sekarang yang sudah dirusakkan oleh sebagian orang mindset mereka. Nggak apa-apa kalau kamu melakukan pidana tersebut karena umur kamu masih di bawah 17 tahun, kamu nggak akan dihukum, kamu nggak akan dipenjara, nanti kamu akan dibina. Coba aja nanti kalau kamu sudah berumur 17 tahun, kamu nggak bisa lagi memperkosa. Sekarang mumpung kamu masih di bawah umur 17 tahun, lakukan aja. Kamu nggak akan dipenjara, kamu masih anak kecil. Ada memang manusia-manusia yang seperti ini. Mereka merasa nikmat hidupnya kalau dapat mengajak orang ke neraka. Senang hidupnya kalau dapat menjerumuskan manusia ke dalam zina, ke dalam judi, ke dalam riba. Walaupun dia nggak dapat gaji dalam hal itu, tapi dia menganggap itu adalah sebuah kepuasan baginya. Ada. Apalagi dengan media sekarang. Ya, oleh karena saya menasihati setiap para bapak dan ibunda, umi-umi yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini jangan bermudah-mudahan diberikan kepada anak-anak. Kalau mereka masih di umur di bawah balik, jangan pernah memberikan ini. Kecuali untuk suatu kebutuhan yang karenanya mereka harus memegang ini. Dan itu adalah bentuk kasih sayang untuk mereka. Misalkan sekarang karena daring, ya. Ya, karena daring, ya. Atau sesekali ditontonkan video-video yang menghiburkan tetapi tidak merusakkan akhlak mereka. Karton-karton atau mendengar merotal. Nah, adapun setiap anak punya HP sendiri-sendiri dan punya paket sendiri-sendiri, bahkan sebagian mereka punya akun sendiri di medsos. Tapi mau gimana mau ditegur? Ibunya lebih banyak akunnya di Facebook daripada anaknya. Ibunya lebih banyak akunnya di YouTube daripada anak-anaknya. Ibunya lebih eksis daripada anaknya di medsos. Allahul musta'an. Ya. Sehingga na'udzubillah sebagian anak masih kecil jatuh ke dalam penyimpangan syahwat. Kasus-kasus jangankan untuk kita sebutkan, kita dengarkan saja terkadang bangun ubun-ubun kita. Ya. Ayadan billah, sebagian mereka jatuh ke dalam perbuatan kaum Nabi Lut. Dan ada pula yang jatuh ke dalam yang sebaliknya. Apa sebabnya? Ini sebabnya. Dan yang juga disayangkan sebagian orang tua, ya, berkompensasi kepada anaknya yang baru libur dari pondok. Ya, karena di pondok udah selalu belajar, ini udah di rumah lah, kompensasi. Dibiarkan anaknya nonton sinetron, ya, film action, la haula wala quwata illa billah. Apa manfaatnya untuk mereka? Andai kata tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada mudaratnya, mungkin itu agak mending. Ini sudah tidak ada manfaatnya dan akan memudaratkannya. Coba dibayangkan, tatkala mereka menonton tontonan yang seperti itu, yang di dalamnya ada aksi-aksi atau action-action yang membangkitkan syahwat mereka, dan mereka belum punya istri, syahwatnya sedang sempurna dan sedang bergejolak syahwat mereka. Ya, kan anak umur 15 tahun, ya, atau mendekat 15 tahun hingga 25 tahun, ini kan umur-umur yang sedang puber atau 15 sampai 20, ya. Ini kan sedang pubernya, umur di mana suka penasaran dengan sesuatu yang aneh, ya, dan syahwatnya benar-benar bergejolak dan sulit mengontrol dirinya kecuali dengan taufik dari Allah Jalla wa Ala. Tontonannya film Korea. Ya, dan dibilang sebagian anak kaum muslimin statusnya, ya Allah pertemukan aku dengan fulan, nama artis K-pop. Ya Allah. Apa sebabnya? Orang tuanya yang membiarkan anaknya nonton sinetron Korea. Cita-cita anak muslim pingin jumpa dengan artis sinetron Korea. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebagian orang tua juga demikian.
tontonannya sinetron Korea. Idolanya artis K-pop. Ayatan billah. Sebagian anak-anak umurnya baru belasan tahun sudah jatuh ke dalam penyimpangan syahwat, lesbi, homo, dan zina. Apa sebabnya? Di antaranya ini sebabnya. Gadget. Di mana dunia yang begini luas dan jauh hanya berbentuk berapa inci ini? Abu Tolha? 5 kali 10. Iya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Hanya 5 inci sampai 10 inci di tangannya. Semua kebaikan atau kejelekan bisa dia lihat di sini. Apa kiranya jika dia belum bertauhid kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah belum kuat, ilmu belum banyak, ya. Umurnya masih muda, apalagi kita lihat sebagian anak, apalagi kita tahu sebagian anak kita memang tidak bisa diberikan fasilitas. Ada sebagian anak tatkala memiliki fasilitas tidak seperti orang yang baru keluar dari hutan. Ada sebagian anak seperti orang yang baru terkejut mendapatkan fasilitas yang seperti itu. Paket data diisikan, HP-nya tidak dikontrol, ya. Dan tiada yang mereka lakukan dengan HP tersebut kecuali kesia-siaan dan maksiat. Kalau seperti itu maka jangan diberikan. Kecuali kita berikan HP karena daring. Ya, tapi kalau sekedar ayah anak-anak zamannya mandu mana karena HP bata-bata. Hana pai tagai, pai ajak-ajak anak-anak gob bak jaro HP mandu mana dayo gaya hana HP. Jo tu bak fikir-fikir hana mangat. Akhibu pahirlah tinggal mai icarut. Ngeniah pakak milha. Adoi tam tu mitrom irmu. Tam tu misipa adoi irmu. Gara-gara apa? Film Rambo. Film Smackdown. Betapa banyak dulu kasus Smackdown di Indonesia ini gara-gara tontonan Smackdown. Betapa banyak anak-anak nangkal gara-gara film Shinchan. Masih ada nggak Shinchan? Abu tolak. Gara-gara film Shinchan. Ibunya sedang masak, ditarik roknya. Ibunya sedang memuliakan tamu, dipermalukan oleh dia di depan tamu. Gara-gara tontonan Shinchan. Ya. Bahkan film kartun Upin Ipin pun tidak kalah merusakkan mental sebagian anak. Kenapa? Karena di situ ada penampakan hantu, ya, Upin lari ketakutan, ya. Akhirnya si anak mulai tersugesti dengan dunia gaib. Mulai ketakutan tidur sendirian. Ya, mulai ketakutan ke kamar mandi di malam hari. Kenapa? Karena di acara film Upin dan Ipin tadi ada hal-hal yang berkaitan dengan hantu, dengan setan. Ya. Memang terlihat sepele, ya. Terlihat sepele lah, cuma nonton Upin Ipin, hanya nonton film Korea, sepele. Nanti ketika dia sudah jatuh ke dalam suatu perbuatan yang tidak pernah kita duga, anak kita bisa melakukan perbuatan maksiat yang seperti itu, baru kita menyesal. Sebabnya adalah tontonan-tontonan yang merusakkan akhlak dan menjerumuskan mereka ke dalam penyimpangan syahwat, dalam syahwat yang menyimpang. Nah, cukup berbahaya jamaah. Maka saya ingatkan kembali, HP, laptop jangan diberikan apabila si anak belum diisikan dengan tauhid, belum diisikan dengan takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan belum membutuhkannya. Misalkan anak tinggal sama kita, ya, itu apa di HP? Kecuali misalkan kita lagi berpergian, kita perlu kasih HP. Bila perlu ke HP teton kita kasih untuk bisa komunikasi saja. Ayah dan billah, anak sekarang punya Facebook. Apa tujuannya? Dia belum butuh untuk nonton ilmu, nggak perlu dia. Media-media yang seperti itu, akhirnya dia di sana bergaul secara internasional. Bayangkan, bergaul nasional aja orang bisa rusak, apalagi pergaulannya internasional. Dunia maya kan pergaulannya internasional. Dari berbagai model manusia ada di dalamnya. Ada terkadang akunnya Abu Abdillah atau Abu Daud atau Abu apalah, padahal aslinya adalah Abu Lahab. Ya, namanya Abu ini, padahal dia Abu Lahab. Pemangsa di dunia maya. Adalah orang-orang yang punya penyimpangan syahwat.
yang memang selalu mencari korbannya, korban pelampiasan syahwatnya, wanita-wanita yang mudah dia korbankan untuk melampiaskan syahwatnya. Tatkala itu sudah terjadi, barulah sebagian kita menyesal. Ada kasus seorang wanita yang sudah berhijab sempurna, bangun di tengah malam, meninggalkan suaminya. Apa sebabnya? CLBK, cinta lama kembali bersemi. Kenapa? Tatkala dia punya akun di suatu media, dan di sana dia bertemu lagi dengan kawan SMA-nya. Apa istilahnya, ada ya, alumni tahun sekian dari SMA ini berjumpa lagi. Bangun seorang suami, melihat istri sudah nggak ada lagi di hadapan. Andai kata tidak menimbulkan fitnah, akan saya sebutkan nama tempat kejadiannya. Dan itu bukan 1-2 kali yang sampaikan ke anak. Bahkan ada seorang wanita yang sudah bercadar, ya, dia terlena, ya, dan tertipu dengan rayuan, ya, buaya darat. Akhirnya mereka jatuh pacaran dan dia mulai melepaskan hijab syar'inya. Sebabnya apa? Ini awalnya dia ngisi pulsa. Biasanya kan kalau ngisi pulsa, nggak tahu kalau sekarang ya, ngisi pulsa di suatu kios, nanti nomor kita disimpan, begitu masih. Biasanya sebut nomor aja. Sebenarnya kalau dulu kan masih ada buku tuh, buku pulsa. Kita belikan pulsa, ya, nomor dia disimpan di situ. Kemudian mulai dia dirayu. Awal-awalnya dia kurang open. Akhirnya dia terpancing untuk membalasnya. Karena memang isi SMS-nya hanya pertanyaan-pertanyaan biasa. Lambat laun mulai, ya, ke arah syahwat, ya. Kemudian sampai mereka melakukan pertemuan, jalan-jalan bareng ke mall, ya, sampai ada yang pacaran, makan bakso bersama, padahal dia udah bercadar, ya, sampai jatuh ke lebih dari itu. Apa sebabnya jemaah ini? Maka dalam Al-Quran Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Sebagian anak kaum muslimin sekarang umurnya masih duduk di bangku SD, sudah tahu judi online. Bahkan sebagian mereka ada yang menjual harta orang tuanya. Emas dicuri, uang orang tuanya. Gara-gara apa? Judi online. Gara-gara judi online. Atau minimnya paket sering habis. Akhirnya nyuri uang orang tuanya untuk beli paket agar bisa nonton bola, nonton film, dan sebagainya. Saya ingatkan kembali untuk berhati-hati dengan ini. Ya. Kalau seorang anak itu tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, dan dia diberikan HP, sungguh HP ini adalah sumber segala penyimpangan. Bisa menjadi, tidak selalu ya, bisa menjadi sumber syirik, ya, bisa menjadi sumber bidah, bisa menjadi sumber maksiat, zina, homo, lesbi, ya, judi, riba, pembunuhan, pemerkosaan. Apabila anak yang memegang HP ini belum memiliki tauhid yang kuat, rasa takut yang kuat kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Apalagi dia sendirian, punya kamar sendirian, yang dia di dalamnya sendirian, ya. Na'iyadzan billah. Sudah banyak kasus jamaah. Saya ingatkan kembali, bahkan sebagian orang-orang yang kita kenal dekat dengan kita, yang sebelumnya Masya Allah semangat hadir di majelis ilmu agama, udah punya anak, udah punya istri, jatuh ke dalam kasus-kasus yang menyedihkan karena HP ini. Ada yang suka meninggalkan anak istrinya, ya. Ada yang sudah mulai menjual harta-harta orang tuanya, ngutang sana sini dengan alasan ini dan itu. Akhirnya kawan-kawannya meminjamkannya, rupanya sebabnya adalah judi online, ya. Sebabnya judi online. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kepada para bapak-bapak, abi-abi, umi-umi yang saya cintai dan hormati, perhatikan masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rupanya sudah 5:30 lewat Abu Talha. Maka insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Talha jika ada kritikan, masukan ataukah lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fik. Ya, demikian para pendengar, sudah kita dengarkan lanjutan pengajian kita di sore hari ini, dan kita akan, sudah ada berapa pertanyaan yang masuk, Ustaz? Baik. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjawabnya.
pertanyaan pertama Ustaz dari Bu Novita di Kutaraja. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi anak umur 2-3 tahun yang suka memukul adiknya? Apakah boleh dipukul pelan untuk mendidik anak tersebut? Nasihat anak jangan. Karena dia belum punya akal yang pertama. Ya, dia belum punya akal. Walaupun pukulannya main-main. Karena anak yang baru 2-3 tahun dia kan belum bisa menangkap bahwa pukulan ibunya itu adalah pukulan bercanda atau pukulan main-main. Ya, akhirnya dia terbiasa dengan penglihatan tersebut. Karena dia sering melihat action orang tua yang seperti itu, akhirnya dia praktekkan lagi kepada adiknya. Nah, lebih baik dengan nasihat, ya, kemudian dengan hal-hal yang dia melihat, ya, ketika dia melihatnya kemudian melakukannya kepada adiknya akan memberikan kebaikan untuk dia. Contohnya kita menggendong ketika dia sedang pukul, ya, langsung kita ambil dia, ya, kita bawa dia, kita sibukkan dia dengan hal-hal yang dengannya dia tidak lagi melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, beban seorang ibu akan semakin berat mendidik anak untuk sholat, sementara ayahnya melalaikan sholat, sehingga anak kehilangan seorang figur. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, nasihat yang pertama, ya, kemudian ini sudah terjadi. Nasihat yang pertama untuk wanita yang belum nikah, agar tidak menikah kecuali dengan suami yang saleh. Nah, jangan beralasan nanti saya solehkan Ustadz kalau dia udah nikah sama saya, karena saya lihat dia luar biasa jatuh cinta kepada saya yakin bisa mensolehkan dia. Jangan buat PR, ya. Sebelum nikah aja sudah ada PR, apalagi setelah nikah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seorang ayah, ya, bersikap seperti itu, dia sendiri adalah orang-orang yang lalai dan tidak menjadi figur untuk anaknya sendiri, maka itu antara dia dengan Allah. Jangan sampai sikap dia yang tidak terpuji tersebut membuat seorang ibu, seorang istri juga meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan di atas pundaknya terkait anak-anaknya, mendidik mereka, menjadi figur untuk mereka. Nah, ya, dan dia punya kewajiban tersendiri terkait anaknya, sebagaimana suaminya juga punya kewajiban tersendiri terkait anak-anaknya. Dia akan dihisab oleh Allah seorang diri di hadapan Allah terkait anak-anaknya, sebagaimana suaminya juga punya hisab sendiri di hari kiamat nanti terkait anak-anaknya. Oleh karena hal yang paling penting untuk kita camkan di dalam hati kita terkait pendidikan anak-anak, bahwa kita semua akan dihisab oleh Allah. Kalau Anda seorang ibu, hendaknya Anda selalu ingat Anda akan dihisab oleh Allah sebagai seorang ibu. Apa yang telah Anda lakukan untuk anak-anak Anda, untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Dan apabila Anda seorang ayah, maka hendaknya Anda selalu ingat Anda akan dihisab oleh Allah sebagai seorang ayah terkait anak-anak Anda. Apabila hal ini sudah tertanam di dalam hati kita, maka insya-Allah ta'ala kita akan lebih semangat untuk membenahi diri kita terkait pendidikan anak-anak kita. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh seorang anak membantu ibunya memasak sementara si anak tahu bahwa makanan itu akan disajikan untuk kirim doa kepada para wali? Nah, ini bagaimana Ustadz? Baik. Ya, yang jelas dalam agama kita ada kaidah yang Allah firmankan di awal surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Apabila ritual tersebut ada ritual syirik atau ritual bidah atau acara maksiat, maka seorang tidak boleh membantunya, karena itu justru membuat dirinya jatuh ke dalam dosa dan menambahkan dosa kepada kedua orang tuanya. Maka sikap setia dan sayang kepada kedua orang tua adalah tidak membantu mereka dalam ajakan mereka untuk melakukan pelanggaran agama, sehingga mereka tidak memikul dosa anak mereka. Nah, yang kedua, diterangkan kepada mereka sebab tidak melakukannya. Yang ketiga, bayar di waktu lain, ya, dalam hal-hal yang tidak ada pelanggaran agama, sehingga orang tua sadar atau tahu, walaupun dia tetap marah,
bahwa anaknya kemarin tidak mau ikut bantu dia bukan karena anaknya durhaka, bukan karena anaknya keras, tetapi karena suatu prinsip agama yang dipegang oleh anaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, Baik. yang masuk di sore hari ini. Ustadz, bagaimana hukumnya nikah tanpa wali? Ada wali tetapi disebut dengan wali hakim, yaitu seorang yang ditokohkan, dan bila orang ingin menikah dia akan pergi ke sana dan dinikahkan, dan walinya seorang tokoh tersebut. Apakah ini boleh, Ustadz? Baik ya, yang jelas Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali, kecuali dengan wali. Ya, secara umum saya sebutkan secara global bahwa pernikahan yang sah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW tanpa perselisihan di antara ulama adalah nikah yang di dalamnya ada wali, ada saksi, dan diumumkan. Ya, dan diumumkan. Ini pernikahan yang sah dan sesuai dengan sunnah tanpa perselisihan di antara ulama. Yang kedua, nikah yang tersebut ada wali dan ada saksi, tetapi tidak diumumkan. Ya, tidak diumumkan. Ya, sebagian ulama berpendapat tidak sah, sebagian ulama berpendapat sah. Nah, ya. Yang berikutnya, nikahnya ada wali, ya, tetapi tidak ada saksi dan tidak diumumkan. Nah, ini banyak di antara ulama berpendapat tidak sah. Yang berikutnya, ada wali, diumumkan, ya, tetapi di sebagian tempat diumumkan dan sebagian tempat lain ditutup, tidak diumumkan. Ini sah, namun sebagian ulama membenci hal tersebut. Ya, tapi yang rajih itu boleh dilakukan. Dia umumkan di sebuah tempat, di tempat lain enggak dia umumkan apabila ada suatu maslahat mafsadat yang dia pertimbangkan. Selama syahid walinya ada, syahidnya ada, maka sah. Maka beranjak dari ini, apabila seorang nikah ya, tanpa wali, maka tentu nikahnya tidak sah, kecuali walinya telah tiada. Walinya telah tiada, dia enggak punya bapak, dia enggak punya saudara kandung, dia enggak punya anak kandung, enggak punya cucu, enggak punya kakek, enggak punya paman, enggak punya anak paman, ya, maka diserahkan ke wali hakim. Wali hakim dalam hal ini siapa? Adalah pemerintah dan jajarannya. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang diwakili oleh KUA di setiap daerah. Boleh. Tapi kalau yang dia maksud walinya ada tapi ingin menikahkan dirinya sendiri, nikah siri, kemudian pergi suatu tempat, di sana memang sudah ada wali bayaran, itu namanya bukan wali hakim. Itu namanya nikah kontrak, ya, bukan nikah siri. Tidak boleh dan tidak sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian, Ustaz. Baik, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di waktu yang mustajab ini, pada kajian yang online ini, agar kembali mempertemukan kita pada kajian berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.